Nah itu memang susah untuk diomongin, tapi itu memang harus diomongin gitu. Selamat datang kembali di Bicara Uang, cerdas kelola uang, bijak atur future masa depan. Balik lagi di Bicara Uang. Kali ini spesial banget, kita kedatangan seorang teman yang silakan memperkenalkan diri. Oh iya, aku Vina, rekan Vina. kerjanya Iya juga. Masuknya bareng ya? Iya betul, masuknya bareng. Selamat datang Vina, tepuk tangan sekali lagi dong. Vina, hari ini kita mau ngebahas sesuatu yang lagi sering diomongin di media sosial. Oke. Iya. Apa Tahu tuh? nggak apa? Apa? Nggak tahu. Oke. Kita ngomongin sandwich generation. Oh, oke. Iya. Tahu sandwich generation? Itu yang di depan apa? Subway. Bukan. Bukan. Oke, sandwich generation itu basically adalah orang yang dipaksa untuk menanggung beban yang atas dan yang bawah. Iya. Jadi beban orang tuanya dan beban anak-anaknya atau adik-adiknya. Jadi dia yang kejepit gitu, kejepit. Nih ya, jadi dia yang kejepit ya, gitu. Nah, pernah dengar gak istilah itu atau pernah dengar tapi bukan istilah sandwich generation? Sering dengar sih, mirip-mirip ya kayak sandwich hotdog kan sama aja gitu ya. Iya, dijepet pokoknya generasi-generasi yang dijepet gitu oleh kebutuhan. Iya, itu tuh kalau mendengar itu tuh antara kayak kasihan tapi juga mesti semangat juga ya, karena kan itu berbakti dan membantu gitu sebenarnya kan. Betul, iya. Tapi mungkin yang harus nah ini dia yang menarik karena banyak orang ngiranya kalau itu adalah sebuah bakti kepada orang tua. Nggak salah. Nggak salah. Tapi sebenarnya bisa jadi mungkin enggak juga. Nah, makanya kita bahas. Mungkin perlu di outsmart. Betul. Jadi di internet itu banyak yang kayak, aduh gue sandwich generation nih gitu, Vin. Terus mereka tuh bilang kayak gimana ya caranya biar keluar dari sini. Terus banyak nih yang ngejelasin kalau ya lu atur keuangan lu sendiri biar bisa ngasih sana sini. Ya mungkin keluarnya tuh bukan mau kabur atau meninggalkan tanggung jawab itu. Bukan. Mungkin gimana caranya membuat itu jadi lebih mudah gitu. Betul, buat semua ngakalinnya ya. gimana ini tuh. Tapi ada yang bilang pertama itu atur keuangan sendiri, sama yang kedua itu perbesar income-nya. Cuman kan perbesar income gimana? Iya. Kan nggak mau itu saya. Nggak hari ini 4 juta besok gaji jadi 20 juta kan. Tapi tenang. Kak Iya pasti tahu dong caranya. Tahu dong. Iya, tahu. Tapi kalau Vina tahu boleh di-share juga ya. Iya, lempar-lemparan dulu Iya. Gitu. Nah, sebenarnya untuk mengakali ini dua hal tadi ya, apakah ngatur keuangan sendiri atau misalnya kita perbesar income, itu sebenarnya ada dua hal yang perlu diomongin nih. Apa tuh? Nah, yang pertama adalah perlu ditanya. Iya. Yang jadi sandwich generation ini sebenarnya dia usianya produktif apa enggak? Gitu. Misalkan orang tuanya gitu ya, yang dia tanggung. Betul, yang dia tanggung. Iya. Tak bisa orang tuanya atau adiknya usianya produktif nggak? Kalau misalkan usianya masih usia produktif, mungkin jangan langsung dikasih gitu uangnya. Oke, tapi kalau aku Google usia produktif itu dari 15 sampai 64. Betul. Karena banyak yang pensiun kan 55 pensiun. Itu swasta. Kan. Betul. Kalau PNS sampai 65 sampai loh. 65, iya, betul. PNS aja apa ya? Itu juga adalah solusi dari itu ditanya produktif apa enggak. Karena kalau masih produktif bisa jadi uang yang dikasih bulanan ini bisa bikin supaya jadi bikin bisnis mungkin. Jadi membuat sesuatu yang membuat produktif dirinya gitu. Jadi si sandwich generation ini mesti mengeducate ya. Betul. Siapapun yang dia tanggung. Jadi dia juga nggak terbebani ya. Betul, nggak cuma kayak main kasih butuh berapa, oke transfer gitu. Nah benar. Jadi jangan cuma disuapin aja, tapi juga harus dikasih tahu ini bisa dijadiin ini A B C. Tapi kan susah ya kalau ke orang tua gitu kan kayak nanya-nanya gitu. Nah itu memang susah untuk diomongin, tapi itu memang harus diomongin gitu. Ini kan kita mau keluar nih dari sisi mau mempermudah sandwich generation ini ya. Nah yang kedua adalah bukan atur keuangan kita, tapi juga atur keuangan mereka. Misalnya mereka bilang,
transfer dong 10 juta gitu. Ya sebenarnya ditransfer nggak apa-apa, tapi harus ditanya dulu nih 10 juta sebenarnya buat apa. Siapa tahu ternyata oh ini ternyata ternyata bisa keluar cuma 4 juta gitu. Oh ya bisa dibantu di manage. Betul. Ya mama butuh buat bayar ganti atau dari yayasan yang mahal, padahal ngapain dari yayasan kayak gitu ya. Benar ini. Atau mama tuh butuh soalnya ada teman mama yang mau minjem, loh kok buat temen yang ternyata minjem buat gitu. minjem buat apa, itu yang harus diatur. Tiba-tiba mama pengen punya rice cooker 4 gitu kan, buat apa kan, padahal makan nasi cuma 1 kali sehari gitu. Itu yang harus diatur. Jadi boleh lah ya ditanya tipis-tipis. Tipis-tipis boleh ditanya gitu. Nah, jadi si sandwich generation ini punya hal-hal itulah. Jadi sebelum dia harusnya mengatur keuangannya dia sendiri, sebisa mungkin itu tetap dilakukan, tapi sebisa mungkin dia bisa membantu produktivitas yang dia tanggung. Bisa jadi adiknya mungkin tidak mau bekerja gitu kan, jadi tanggungan. Ya udah bikin bisnis pulsa lah misalnya. Sekarang hobi lo apa gitu. Bener, jadi lebih diarahin. Oke, gue kasih lo segini, tapi mungkin next month lo pikirin itu jadi double, jadi triple gitu ya. Iya, nah dan ini tuh ternyata bukan masalah di generasi Z aja. Ini tuh ternyata sudah jadi masalah yang mengakar turun temurun gitu. Ya mungkin apalagi milenial ya, karena kan milenial mungkin orang tuanya usia udah hampir nggak produktif kan. Nah iya, usia udah mulai susah. Terus punya anak kan, ya, pasti punya kan. Anak, mau sekolah, mau jadi jajan. Ada anak, ada orang tua, macam-macam, ada adik, ada kakak mungkin. Gitu. Kasihannya tuh adalah mungkin ya yang terjadi adalah mereka ini akhirnya kesulitan untuk membangun mimpi-mimpinya di sandwich generation ini. Tadi mungkin bantuin orang tuanya bayar rumah misalnya, nanti terus dia jadi nggak punya rumah. Bisa jadi dia pengen mengejar mimpinya kuliah, nggak bisa karena dia setiap bulannya tidak bisa menyisihkan beberapa perak pun karena ngasih sana ngasih sini gitu. Jadi memang harus selain daripada diajarin buat apapun itu, juga bisa dikasih tahu cara ngatur keuangannya seperti apa. Kayak tapi gitu, berarti Vina. kan kalau kita juga mau bantu siapapun untuk kelola keuangannya, entah orang tua atau adik atau anak atau siapapun, berarti kita sendiri juga mesti belajar dong gimana manage uang itu. Kalau nggak gimana kita kasih masukan ya. Nah, jadi perbanyak income kita tentu saja perlu, tapi kan percuma Vin kalau misalnya income-nya banyak tapi yang dikasih ke tanggungan ini juga banyak dan nggak tahu tuh bocornya tuh buat apa aja kan, itu bahaya juga gitu. Tapi iya sih, aku juga pernah sih kayak misalnya ada yang minta transfer segini gitu, terus ya aku memberanikan diri aja untuk coba deh, gue pernah sih di posisi lo, coba deh lo minta bantuan kesini gitu sih, diberaniin aja sih. Kalau nggak ntar kita nggak mikirin diri sendiri ya, karena kita juga punya prioritas kan, punya mimpi gitu. Betul. Nah kalau untuk ada yang biasanya tuh argumennya tuh gini, nanti dianggap nggak berbakti kepada orang tua, biasanya tuh gitu tuh Vin. Nah, kalau ke orang tua ya. Betul. Cuman memang harusnya diedukasi bahwa bukannya nggak mau ngasih uang, tapi uang itu jangan hanya dijadikan expand, tapi juga bisa dijadikan sebuah income baru gitu. Itu yang harusnya akhirnya membuat ini bukan tidak berbakti tapi malah berbakti, karena kan membuat uang itu jadi nggak disuapin doang gitu. Betul. Tapi dibantu. Oke, mungkin karena usia produktif itu ternyata panjang ya. Betul. Nggak cuma sampai 50 atau 55 gitu. Betul. 60 Nah, masih itu dia. Ya. Itu dia, jadi kalau ibunya suka bikin kue atau papahnya kan bisa nanti dia yang bantuin jualin ke teman-temannya. Mungkin itu yang biasanya orang-orang ini sandwich generation ini sekarang mulai terbuka lah matanya. Tapi yang belum terbuka mungkin nonton Bicara Uang sama Vina sama Iye jadi lebih tahu gitu. Alhamdulillah. Nah, juga ada solusi-solusi alternatif kayak misalnya investasi mungkin. Jadi uangnya tadinya dikasihnya 10 juta, mungkin dibilanginnya 4 juta ya, tapi 6 jutanya tuh ditabung nanti bisa dipakai semisal kebutuhan yang lebih urgent. Jangan memberi makan gaya hidup.
Oke, gitu. Jadi kita berhak nanya lah ya, Berhak nanya baik-baik, terus kita bantu mungkin yang expenses nggak perlu. Berhak nanya apalagi kan kita yang ngasih gitu. Iya, itu jerih payah kita ya. Kalau kitanya nggak bijak, nanti gimana gitu. Kita nggak ngajarin untuk pelit atau nggak ngasih loh. Bukan. Enggak, maksudnya kita pinter gitu. Kita jadi pinter. memberinya tuh pinter, nggak main kasih aja gitu. Tapi ya kita juga tahu untuk apa dan bagaimana gitu. Benar gitu. Oke, sekarang kita udah di sesi diskusi untuk yang tadi sudah kita bahas nih Vina ya. Menurut Vina, sebenarnya wajar nggak sih Gen Z atau malah mungkin generasi-generasi di atasnya atau di bawahnya ini mau menanggung beban menjadi sandwich generation ini? Wajar nggak atau sesuatu yang Mau atau nggak mau? Iya, wajar nggak kalau mereka nggak mau? Oke, ya sebenarnya itu sah-sah aja ya, karena kalau menurut aku itu kan kayak hak mereka ya gitu. Maksudnya kalau emang dia nggak mau, pasti mungkin dia punya reason yang kuat. Mungkin kalau dia nggak mau, ya mungkin karena dia belum sanggup, atau mungkin karena dia lihat masih bisa kakaknya atau orang tuanya gitu. Aku rasa kalau dia lihat orang tuanya dia emang udah nggak bisa, ya pasti dia akan mau sih. Tapi kalau dia once decide dia nggak mau, itu mestinya berarti dia melihat ada possibility. Emang nggak harus dia doang, mungkin. Semua kan kayak tergantung caranya ya. Di saat dia udah cukup, dia udah ada lebih, otomatis pasti mau nggak sih gitu. Iya. Kalau aku berpikir malah gini, kalau misalnya emang awalnya kayak tadi ya dengan cara-cara yang tadi ya, malah dibikinin bisnis atau apa, ternyata bisnis yang dia bikinin untuk orang tuanya income-nya lebih besar daripada pekerjaan dia yang asli, ya kan dia bisa jadinya bekerja dengan orang tuanya, membuat bisnisnya lebih besar. Itu kan jadi sebuah possibility yang kita nggak tahu apakah bisa berhasil atau family enggak. business dong. Jadi ya. family business gitu. Iya, bisa sampai anaknya lagi nanti. Lele, gitu. Iya, benar. Tambak lele lagi sih. Nah, mungkin pertanyaan terakhir sebelum kita wrap up, menurut Vina, apakah untuk keluar dari jeratan sandwich generation ini, orang tua itu memang sedari awal memang sudah harus mandiri secara finansial? Oh iya sih, kalau aku juga misalnya nanti aku jadi orang tua gitu ya. Ya pasti kita dari sedini mungkin udah punya tabungan ya, entah itu bentuknya insurance atau tabungan atau ya asuransi, kan bisa asuransi kesehatan. Jadi kan pasti banyak lah sekarang yang berpikir, aduh kalau gue udah tua gue tuh nggak mau nyusahin anak gitu. Karena kan kalau punya anak tuh sebenarnya bukan investasi loh gitu. Ya, anak bukan investasi yang kita urus sekarang, nanti kalau udah gede lo harus urusin gue. Jadi urus balik gitu ya. Iya, sebenarnya itu nggak bisa ditaruh atau ditanamkan seperti itu. Yang penting kan kita udah membekali diri sendiri, kita punya tabungan, kita punya insurance, kita punya investasi. Jadi ketika kita sudah tua, kita tahu anak kita juga bakal sibuk sendiri, kita tidak menuntut macam-macam. Ya tinggal beli rumah besar tuh sama teman-teman, jadi mungkin rumah panti jompo yang menyenangkan, bareng-bareng bisa gosip, punya kesibukan sendiri, jadi nggak membuat beban ke siapapun. Betul, malah kalau sebisa mungkin kita yang masih pada muda ini, nanti kalau punya anak tuh, anaknya sebisa mungkin jangan jadi sandwich generation gitu. Malah jadi mereka bisa mandiri sendiri, kitanya juga bisa mandiri sendiri. Betul. Jadi lebih happy. Kayak gitu. Iya gitu sih. Thank you Vina. Iya. Sudah bicara kita nggak disponsorin insurance siapapun ya. Iya enggak. Itu penting loh, soalnya kesehatan, tabungannya kan. Iya. Mungkin untuk menutup ini, konklusinya adalah atur keuanganmu sendiri. Juga perbanyak income-mu, coba bantu cari investasi atau productivity untuk orang-orang ditanggung. Iya betul. Dan yang terakhir adalah coba bantu atur keuangan mereka yang kalian tanggung. Iya, tapi paling penting juga cara menyampaikannya sih. Ya, kadang kan kalau ngasih taunya nggak enak, orang tua udah kayak apa sih nanya-nanya udah gitu duluan ya. Oh gitu ya. Jangan jadi, sampai kayak gitu juga. Ngomongnya usia yang enak gitu. Iya. Mah, buat apa sih itu gitu kan? Udah. Ya udah, oke. Oke, terima kasih Vina sudah datang berbicara uang. Semoga kita bertemu lagi di pembahasan yang lain. Dadah.